Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Sueto Tsurugi no Wistoria ya, episode ke-11 kayak gitu. Jadi ya, sorry banget kalau misalkan ini reactionnya agak telat karena kemarin hari Minggu gua ada urusan. Jadi untuk reaction yang hari Minggu tuh ya kayak Nigejozu, Make ini, Atri, terus lagi ya, udah ya. Sama ini Mission Zokura Family kayaknya bakal telat. Tadi kayaknya mungkin yang nanti bakal digabung sama 2 episode, gue masih belum tahu sih bakal lama. Jadi kalau misalkan nanti gue udah upload duluan, artinya kagak ada episode gabungan ya. Tapi kalau emang telat dan emang waktu jadwalnya itu terlalu mepet sama anime-anime yang lain, soalnya kan hari Senin sama Selasa kan ada anime reaction juga yang udah mau tamat juga tuh kayak Spice and Wolf, si Chai, ada juga yang hari Senin itu ada Enaka Punch. Jadi ya pada banyak yang tamat di minggu ini soalnya. Jadi ya gua nggak tahu tuh nanti siapa yang bakal digabung ya untuk hari Minggu. Tapi yang jelas bisa dibilang sekarang gua bakal ngereaction dulu untuk Wistoria. Jadi untuk episode kemarin itu bisa dibilang kan mereka bakal ngelawan monsternya tuh ya. Gue lupa nama monster, tapi yang jelas monster yang kayak Hollow itu. Yang gue pikir awalnya mereka bakal ngelawan yang 2 orang itu ya, tapi ya kita bakal ngelawan monster ini. Apakah bakal epic atau bakal mungkin kayak seperti kayak di Danmachi gitu ya, survivalnya itu berasa atau kayak gimana, kita bakal lihat gitu. Jadi asosiasi kita mulai untuk episode ke-11 dari Sueto Tsurugi no Wistoria. Oke, episode 11 kita mulai saja. 1 2 3. 1 banding 1000. Oke. 1000 kredit. Oke. Oh, ini kayak semacam metodenya lah ya untuk menentukan kemampuan daripada monster. 270 kredit berarti 270 ribu. Anjing kuat sekali. Dan si Will 5000. Gila. Sulit sih. Makanya mungkin 270 ribu itu mau nggak mau harus nge-party untuk ngalahin dia. 270 pak, maksud 270 ribu coy. Gelo. Kredit penyihir ya. Oke, mau kamu mundur dulu lah, pinter sih. Soalnya masih situasinya emang terlalu berat buat mereka ya. Oke, Wigner. Just run man, what the fuck? Oh, udah menahan dulu. Tapi gak bakal mempan sih. Iya cuy, berikan lari gak sih Wigner? Oh my god. Oh, cuma pengen nunjukin aja itu plot, cuma pengen nunjukin bahwa sihir fantasinya si siapa? Si Wigner itu nggak mempan sama monsternya. Jujur sama Tim Will juga anjing. Itu plot untuk memperlihatkan itu doang sebenarnya kayaknya. Dan juga untuk pisahin mereka sementara. Evil Grande Duke. Strata 25, gelo. Oh, berarti 2 orang itu. Iya kan? Soalnya yang penyihir yang summoner itu loh. Berarti dia udah ke bawah banget ya. Strata 25 loh artinya. Mereka udah ke bawah banget. Evil Guard dan Evil Sentinel. Oke. Oh, berarti yang Grand Duke-nya itu yang berarti dia nyuruh mereka kah atau kayak gimana? Nyuruh mereka yang tadi sebutnya. Berarti mereka pemimpin apa sih, Grand Duke itu pemimpinnya? Tapi ini transisinya agak aneh ya tadi, soalnya di bagian di bagian yang mereka baru ngomongin penyihir, tiba-tiba dimasukin ke plot ini. Kayak patah banget kesannya. Tapi nggak masalah sih. Oke, berarti kalau Grand Duke-nya dikalahin, maka bawahannya pasti bakal nggak ngelawan, bakal kabur kayaknya.
バカを言え。血迷っているのか無能者。私たちだけであの化け物に勝てるっていうのか。作戦はある。でも強要はできない。僕は魔法が使えないから。当たり前だ。誰がお前の作戦なんか信じてな。僕は信じる。 Oke, ini tipikal biasa. 僕は彼の Dimana kayak ada orang yang nggak percaya dengan situasi dan ininya daripada si MC, suka ngelawan dengan mendorong akhirnya mereka supaya memperlihatkan bahwa mereka berempat itu akhirnya setuju sama si MC dan gas. Yeah. そこの落ちこぼれの言うことを聞くわけじゃないからな。イグノール、コレット、それにしよう。リアーナ、僕は彼に肌を許した。エルフが認めた盟友を信じてほしい。 Oh, oke. Jadi ya udah diakui lah sama si Wignall. Jadi percayalah. Leader. Tapi emang betul sih kalau menurut gua apa orang yang akhirnya emang yang bener berperan penting di sini tuh menurut gua Will, karena informasinya dia tadi gila loh. Oh. Gila, Will jadi pemimpin ya. 正気か君たちは。無能者の作戦なんかで勝てるはずが。そうだユリウス。僕の作戦だけじゃ勝てない。君が鍵だ。 Oke, berarti si Will udah punya rencana ya untuk ngalahin Granduknya. Oke. Akhirnya ngikut karena mau diajari teknik rahasia. Enggak tahu maksud gua, jadi intinya apa kita mau nggak mau harus ngalahin dia karena kan situasinya memang cukup sulit ya. Soalnya banyak bawahan dari Granduk yang akhirnya berkeliaran gitu. Ya mau nggak mau ya mereka harus ngalahin Granduknya. Cuma ya pasti sulit sih, maksud gua lu berlima dengan kredit cuma beberapa gitu. Oke. Jadi lagi nge-spell teknik ya. Arsuwise bisa melanjutkan rapalan mantra. Oh. Oh damn. Oh oke. Jadi ketika lo lagi ngerapal, yang lain bisa. Oh, berarti kalau biasanya kan penyihir ketika rapalannya di spell terus diganggu, mereka bakal ke cancel rapalannya. Tapi kalau klonanya tekniknya si Elvi, dia bisa dilanjutin. Jadi terlihat kayak Gebursin. Oh damn. Gila. Jadi saya rapalannya supaya nggak berhenti. Oke. Oh ini rencananya. Berarti oke. Berarti jadinya si Julius bakal nge-spell dan mereka berempat ya. Kayaknya bakal berlima sorry. Bakal ngalihin si perhatian monsternya. Man, that's actually really bad. Really bad rencana. Rencana yang buruk sih. Masih lu bisa menjamin apa serangannya Julius bisa nyerang dia? Monsternya itu 270 loh. Oh mungkin karena tekniknya Elvi kali ya. Tapi enggak sih, itu tekniknya si, ya nggak tahu juga sih. Itu tekniknya si Elvi kan yang dipakai sama Julius kan ini. Bentar ya, kita lihat lah tekniknya apa dulu nih. Armenta Alulikas. Oh serangan es gitu ya. Oke, ya nggak bakal mempan sih kalau menurut gua sih. Gak bakal mempan sih. Iya nembus ya, tapi nggak bakal kalah semudah itu sih. Oh what? Kok dia tiba-tiba di atas gini nih? Di mana? Oh ini flashback kayaknya, buset.
Oh, transisinya agak tiba-tiba ya. 砲撃そのもの Wow, let's go. 氷結の影響で翼の動きは鈍る Gila, itu flashback tadi pas dia ngomong sama si kilat 隙間を抜け Liliana. 敵の懐に飛び込め Oke, kalau serangan ke cancel ada backup plan tapi まさか妹さん ditahan. モンスターに外付け Oh, ini dari si yang kepala buntung. 私があの名 Gila. 人たちの術式を刻んでいた Berarti ya situasi tak terduga ya. Oke, Kiki. Oh, kacamatanya kena. Iya, pas apa bukan tepat pas ya apa? Tipis sekali ya. Buset. Oh, itu kalau misalnya nonton di TV tuh kepotong iklan tuh cliffhanger ya. Oke. Oh, dia bisa ngeliat sejernih itu. Ini satu hal yang gua pertanyakan sih, itu bola bisa ngelihat sampai sejauh itu loh. Ngeri ya. Jadi stalker bisa itu kalau ngeri. Oke. リアナ二人とも Jadi kacamatanya ini ya, kacamatanya kena tadi. 無事だだがウィルが私をかばって Oh, dia jadi agak shock gitu. Oh, berarti kacamatanya itu ini kah? Semacam support system gitu. Itu kan kaca-kaca yang dari LV kan? 撤退だ Oh, berarti Will kayak kena mental nih gara-gara kacanya pecah. Agak aneh sih, cuma ya itu kan mungkin 命に変えてもあれを食い止める ya semacam support system kalau menurut gua. Entah 奴を apa ya? 仕留め損ねたのは私だ私 Oke. をやらなければならないダメよそんなのはダメなぜオーエンザウスの一族が短命化知っているか騎士として仲間の盾になるためだ付き合うよイグノール Wignaal juga ikut juga. リアナ君以外に尊敬するリザンスが僕にもできたんだ Reasons, a Will. Ya pakai melindungi Will lah ya. Di ini, siapa? Wignaal. おいどうするんだ Ya bingung sih soalnya rencananya udah pasti gagal cuy. Rencana mereka gagal dan ya itu tadi. Situasi udah tak terkendali nih. Monsternya terlalu kuat soalnya. Oke. Animasinya gila sih untuk bagian ini ya. Oh. Ah, gagal anjing. Shit. Iya, tadi shot udah bagus sih. Gak bikin dia mau ngebelasu ah. イグノールのリアーナも死ぬ二人を無駄死にさせないためにも僕たちだけでも逃げないと Gila, mau kabur kah? これは Sion? 恥なんかじゃない二人を見捨てて Tapi emang situasinya emang sulit banget sih karena lu kalau monster sekuat itu cuy. シオン僕を殴ってくれ Oke, Will. 震えが止まらない Iya, kayak efek kacanya itu tadi pecah. 壊 Ya れ kan, pemberiannya Elvi. ダメなんだ僕はゴーグルがないと僕は Berarti gila sebesar itu ya. Support mentalnya Googlesnya nih. ふざけるなお前が焚きつけたんだろお前が僕たちに希望なんか見せたから Buset. リアーナもイグノールも死んでしまうのにそれなのにお前は怖いだって責任を取れ僕たちをここに連れてきた責任をお前のせいで僕は Membuat kami ya maksudnya ngelawan monsternya itu karena kan dari awal rencananya Will adalah untuk mengalahkan si monsternya tadi kan. Tapi menurut gua it's not justifying untuk bilang bahwa ini salahnya Will anjing karena 震え ya tapi setidaknya si Will udah back to normal lagi lah. Tapi jelas ya ketakutan di situasi ini untuk Will terlepas dari dia punya super system besar untuk Googlesnya ya. Tapi emang situasinya emang これと pasti bikin takut sih.
Masa lu aja takut Sion? Come on man, ya kali Will nggak boleh takut anjing. 全然怖がってなんかいないじゃないか。怖がってるわ。イルは今もいつもずっと怖がってる。何を言ってるんだ。 Oh mungkin dia nggak pernah ngeliat Will takut kali ya. 思ったことはある？ Tsurugi. なんだった。 Oh iya, karena nyerang dari depan langsung. で Damn. も剣は違う。 Iya sih. 自分より大きくて強い相手に近 Betul sih. 踏み込まないといけない。 Oke, let's go. Colette. Speech. Gila. イルは弱虫よ。どんなに怯えても、どんなに情けなくても、逃げることを怖がる。ただの Ini bahasanya itu kayak monolog untuk Will ya. 人呼ぶの。 Oke, berarti nanti kayaknya ini udah rencana gagal. Artinya Will ini yang bakal jadi final blow ini. Gua yakin anjing. Soal situasinya, oh kalau enggak mereka bakal bareng-bareng. Come on Sion, come on man. Julius tadi gua nggak tahu tuh dia gimana tadi. Tapi gara-gara tekniknya mungkin dia gak apa-apa. Ini juga kayaknya nggak tahu sih. 超大型級にそぐわない機動力のせいで攻撃 Oke. が共に当たらない。全てはあの同種一体の翼。グランドデュークを攻略するにはあの翼を取って地に落とすしかない。 Oke, berarti ya serang sayapnya sih, karena dia kebanyakan loncat. コレット。 Oke, Colette. もう戦えない。僕たちだけで何とかするしか。 Gila, berdua sekarang gantian ya. Kan sebelum Wigna sama itu udah ngelawan, terus akhirnya mereka udah kecapean. Nanti kan mereka berdua nih, Colette sama Will. 怖い。 Sama Sion lah pengen satu lagi. Julius tadi di awal udah soalnya. しょうがない。だけど誰かを失ってしまうことの方がもっと怖い。 Tapi emang musiknya gila ya. Musiknya gila sih asli. Buset. 敵はいない。直撃すれば即死。一撃必殺。でもその攻撃は Oh, mode ini apa? Oke. Mode Ultra Instinct ya. Oh, pedangnya ditinggal. あれは轟け。 Oh, dia pakai ini. Tekniknya pedangnya si ini. Gila. Pakai ini si Colette. ロワイルシーク。 Gila, let's go. Oh, kebelah tuh. Gila. Tapi tetap sulit sih. Oh, dia masih meskipun udah kira nggak bisa lompat atau pergi apa terbang lagi. Oh, let's go Sion. そうきせよ。汝を焼き払いし遠久の記憶。思い出せ。汝を消し去りし焦土の演奏。帰らぬお前の悲壮をもって。今こそ我が敵を焼き尽くせ。死よ。ガーディアンを盾にして突撃。 Gila. Oke, dia mau ngapain nih? できて。 Berarti kayak mereka semua itu bakal ngegunain sama kemampuannya ini di satu episode. Oke. Tapi pasti gak bakal mempan juga sih. Iya kan? Jadi cuma serangan Will doang tadi yang mempan karena dia motong sayap kan, bukan ngalahin. あれでも倒せない。 Udah situasi kayak gini udah sih, pasti Will udah dapat buff ini. 距離で被って MC pasti dapat buff situasi kayak gini cuy. Udah gak mungkin udah gak mungkin nih. Tambahin plat armor, let's go. 剣でも倒せない。 Pedang saja masih kurang. Surugi. これは Oh apa nih? Si Julius itu S apa? Oh si what? Rosti. 杖と剣だ。 Sueto Surugi. Gila title drop cuy. Gila. Sueto Surugi. Oh. Oh tuh si what? Elvi? Oh berarti bener kan ya si Rosti related sama Elvi. くどいそう。私はもう決めた。すべてはこの世界を守るために。 Konosekai demi melindungi dunia ini. いつか
Oh, ini siapa ini? 剣が交わらんこと。 Ini Will. Itu ibunya. Sueto Tsurugi dia bilang. Pedang dan oh berarti 剣 oh deh berarti dia bakal jadi paladin fix. Pakai pedang tapi bisa pakai sihir, iya nggak? Oke deh, that's good. Iya jadi dia bakal oke. Oh jadi dia nyerap sihir orang nih kayaknya nih. Iya nggak? あれはまさか Bahasa kan? Gila bener cuy, dia nyerap sihir orang ya. Gila bakal pakai Hidokami Kagura. エンちゃんといや違う 魔法 Iya dilahap sama dia. Tapi ya ini tipikal shonen banget ya, dapat buff power apa? Buff power untuk plot armor. 視界が赤い力がみなぎる駆け巡る力の本流に促されるように Oke. 気づけばその名をつぶやいていた Dia dapat buff fisik juga. Oke. Mungkin ada nyerap sihir kali ya. Oke. Gila kayak meteor gitu. Oh, dibelah ya. Gelo. Hidokami Kagura. Oke. Kalah ya. Oh, habis. Damn. Ya tuh kalau ada kredit pasti copyright itu bagian lagu ya, tapi ya sudahlah ya. Bagus sih episode-nya ya. Cuma entah kenapa gue ngomong Hidokami Kagura tapi pas gue ngeliat ada gerak lah, aduh kok kayak Exo 19. Apalagi setelah tadi dia tiba-tiba ke-cut ke bagian kredit ya. Ini juga BGM-nya juga lanjut daripada episode yang ada BGM episode-nya. Iya, coy. Mirip-mirip sih. Iya ya. Iya ya, mirip ya. Soalnya kan Will dapat buff juga, Tanjiro juga dapat buff Hidokami Kagura. Dan di sini juga dia dapat ini juga, dapat buff teknik pedang pedang api. Bukan pedang api sih, pedang yang bisa nyerap sihir. Nah, itu dia. Tapi secara ini tadi bagus ya, secara setup plotnya. Meskipun kamu juga emang jelas shonen things banget, tapi tetap bagus sih. Dan juga bisa dibahas situasi yang memang tidak mendukung mereka juga tentunya. Oke, habis ya. Berarti setidaknya si Grand Duke-nya itu sudah kalah nih, cuy. Oke. Oh, Julius bakal lebih serang sama itunya. Oh, nggak pakai selamat. Berarti kayaknya si itu udah nyampe tuh. Si siapa sensei-nya tadi tuh ya. Yang dua sensei-nya itu kayaknya udah nyampe itu buat nyelamatin mereka. Ya, tadi untuk episode ke-11 ya dari Sueto Tsurugi no Wistoria. Ya, tadi untuk episode ke-11 ya dari Sueto Tsurugi no Wistoria. Jadi episode yang bagus ya. Jadi ini bisa dibilang mungkin kayak semacam peak episode ya untuk season satunya dari Sueto Tsurugi no Wistoria. Apalagi tadi juga ada title drop ya, Sueto Tsurugi. Gila, itu apa pedang apa tadi? Tongkat sihir dan pedang. Jadi dia itu jadi si Will itu bisa menggunakan pedang sekaligus bisa menggunakan sihir. Tapi kayaknya dia tuh nggak bisa ngeproduksi sihir dia sendiri itu. Cuma gua nggak tahu sih ya, siapa tahu nanti tipikal shonen. Meskipun akhirnya plotnya itu adalah si Will nggak bisa pakai sihir, tapi out of nowhere nanti entah di masa depan ya pasti si Will bisa pakai sihir. Ternyata ada plot gitu ya, di mana ternyata sihirnya Will itu tetap tersegel. Apalagi tadi ada sedikit teasing lah ya dari dari flashbacknya tadi yang dimana ibunya Will itu terus bilang, apakah kamu yakin
Ya, aku cuma ingin berharap pedang tongkat sihir dan pedang Sueto Tsurugi itu bisa bersama atau apa gitu. Ya maksud gua ya bisa jadi itu related dengan Will yang mungkin nggak bisa pakai sihir. Meskipun kalau menurut gua ya itu shonen banget ya. Di awal premisnya apa, tiba-tiba di akhir dia bisa pakai sihir, bangke. Tapi intinya apa itu gua nggak tahu lah, tapi itu di masa depan. Tapi intinya adalah episode ini ngingetin gua sama episode 19. Kalau lo pernah nonton Kimetsu no Yaiba ya, episode 19 itu salah satu episode yang besar banget. Gue yakin kayak semua orang yang mungkin udah ngikutin anime mungkin dari tahun 2019 ya, itu salah satu event besar banget itu episode 19 itu semua orang itu pada membicarakan episode itu. Dan episode itu ngingetin gue sama episode 19 karena secara technical, secara pembuildan bukan pembuildan sih, apa secara ininya sih, bagian akhir-akhirnya tadi loh itu mirip banget gitu. Tanjiro kan menggunakan Hinokami Kagura, teknik api. Dimana di sini si Will juga nggunain hal yang sama. Terus BGM-nya tadi itu BGM yang juga ada vokalnya juga, meskipun kalau yang di Kimetsu kan lagu ya. Kalau di sini dia tuh kayak BGM dengan apa suara vokal kayak suara vokal BGM gitu yang kayak gitu-gitu. Tapi dia dilanjutkan ke bagian endingnya. Terus tadi cut yang paling akhir tadi tuh yang ngingetin gua banget, yang waktu pada saat setelah dia ngebelah terus kira shot ke mukanya si siapa? Shot ke mukanya si Will. Itu literally ngingetin gua banget sama akhir episode 19 gitu. Meskipun secara epicness jelas kalah ya. Secara keepikan dibandingkan dengan episode 19 jelas kalah untuk episode ini, tapi secara ininya bagus banget. Secara technical untuk beberapa momennya ya, meskipun tetap terlihat mirip. Entah kenapa gue tuh ngerasanya gitu. Mungkin ya itu cuma tadi terbesit aja di kepala gue. Mungkin emang karena banyak anime juga yang sebenarnya nggunain ini juga, tapi ya yang kepikiran gue tadi pertama kali ngelihat apalagi di bagian akhirnya tadi itu ya kayak episode 19. Cuma emang episode ini tuh mood gue apa kayak kelihatan banget mereka pengen meng-fit in ke dalam satu episode. Jadi entah kenapa kayak di sepanjang episode itu kayak ada beberapa momen yang kayak tiba-tiba itu set gitu. Contoh kayak waktu pada saat mereka lagi ngebicarain berkaitan sama yang dua orang itu tuh ya yang ngelakuin summon, tiba-tiba ganti scene yang gak ada transisinya sama sekali, tiba-tiba ganti scene di mana ada monster di bawah lah, terus akhirnya mereka stres gitu kan. Jadi kayak gak ada transisinya gitu loh. Lagi ngebahas apa tiba-tiba langsung pindah. Maksudnya kan harusnya ada kayak leadingnya gitu atau transisi atau bridgingannya, di mana misalkan setelah mereka ngomongin itu tiba-tiba nanti ada misalnya ada dialog aja di mana oh ya kita cari tempat yang aman dulu baru nanti masuk ke scene itu, sehingga satu dialog itu udah cukup. Tapi nggak, pas lagi baru itu pembicaraan belum selesai kayak oh mungkin itu gara-gara si apa summoner itu tuh dia yang karena itu karena kan nge-summon kan, terus ya udah gitu apa tiba-tiba masuk ke cut ke scene lain. Jadi kayak nggak ada bridgingannya di sana. Itu kan bukan satu tempat yang sama ya. Jadi menurut gua apa nggak tahu sih tadi satu tempat sama atau tidak, tapi kelihatan beda tempat. Jadi gue tuh ngerasa kayak oh dia tiba-tiba berubah kayak gini. Ya itu cuma apa yang entah kenapa gue tadi kayak ngerasa agak apa gua ngeh aja gitu di situ, atau mungkin emang gua aja yang terlalu ini aja gitu kepikiran. Tapi intinya ya itu tadi yang gua rasain. Tapi untuk bagian yang pertarungannya sih oke ya. Jadi intinya tadi kan mau gak mau mereka harus ngelawan Grand Duke-nya, karena emang Grand Duke itu ternyata tadi di bagian awal ya ada semacam cara mengukur monster di dungeon, dimana cara ngukurnya itu adalah dari 1:1000. Jadi 1 kredit untuk monster itu sebanding dengan 1000 kredit di penyihir. Dan si Grand Duke ini ya, Evil Grand Duke ini itu setara dengan 270.000 kredit penyihir, yang artinya nggak bisa dikalahin solo gitu ya. Meskipun akhirnya dikalahin solo sama Will like a shonen story ya. Tapi maksud gue ini kalau memang mereka mau ya, mereka harusnya apa secara realnya itu mereka harus ngelawan dengan party. Jadi emang ini kan nama juga untuk plotting cerita ya, jadi pasti mereka ada tambahan dengan Will yang ngalahin sendirian gitu. Tapi intinya adalah apa di sini harusnya 270.000 itu ya mau gak mau harus di party, harus gak cuma satu orang yang lawan gitu. Nah tapi apa tadi satu hal yang gue suka ya yang dari pertarungannya adalah semua karakter itu punya momennya mereka, meskipun momennya mereka itu nggak guna ya, tapi itu cuma pengen nunjukin bahwa memang monster itu sekuat itu. Dimana kayak si apa rencananya Will pertama-tama gitu ya
adalah untuk memanfaatkan serangan daripada si Julius. Yang menurut gue tuh emang agak aneh aja sih itu sebagai serangan pertama ya menurut gue, karena dia mempercayai sekali tekniknya Julius. Yang padahal kan sebenarnya tekniknya Julius itu adalah teknik S-nya dia kan, bukan tekniknya si Elvi. Tadi kan dia bilang bahwa dia tuh pengen dia bakal mengajarkan si Julius terkait dengan tekniknya si Elvi. Tapi kan tekniknya si Elvi tadi cuma, kalau gua nggak salah ingat tadi yang Art Wires itu, dia itu cuma apa ya, bisa membuat spell lu itu ada backupannya. Jadi bahasanya misalkan kayak lu nge-spell satu teknik nih dengan lu bikin pakai Art Ways itu, lu bakal spell lu nggak bakal putus karena cloningan lu yang bakal gantiin. Jadi tekniknya itu bahasanya kan kalau bisa penyihir kan, kalau spell lu lagi nge-spell terus diganggu kan pastinya bakal ke cancel kan tekniknya gitu. Cuma kalau dari tekniknya si Julius itu nggak bisa aman, punya backupan soalnya ada cloningan, jadi cloningan yang bakal ngikutin. Maksud gua cuma dengan teknik itu si Will literally bakal ngelawan 270 kredit monster dengan mempercayai kepada satu teknik doang gitu. Meskipun tadi ada backup plan ya, dimana backup plan-nya itu adalah dengan menggunakan tekniknya si Lihana. Ya maksud gue tuh rencana yang agak aneh ya, karena lu ngelawan 270 nih, menurut gua lebih baik manfaatin kayak gitu ya, kayak teknik-teknik yang mereka punya gitu, terus di combo bareng-bareng. Jadi bahasa itu kayak lu ngeparty tapi dengan taktikal gitu, taktikal serangan. Contoh kayak siapa? Contoh kayak di Danmachi. Danmachi tuh literally kalau misalnya lu pernah nonton Danmachi season 4 yang ketika partinya si siapa tuh namanya? Pokoknya yang partinya Bell. Bukan yang Bell yang Amaryu ya, yang ngelawan naga kepala 3, itu kan literally kayak bener-bener itu ngeparty gitu. Berasa kayak lu itu main game yang dimana gamenya itu punya 3 fase lah, bosnya dan lain-lainnya. Gue tuh ngerasa kayak di sini itu meskipun mereka berlima ya, tapi entah kenapa mereka tuh kayak terlalu sendiri-sendiri. It's a good, tadi seperti yang gue bilang bahwa mereka dapat dapat momennya mereka sendiri ya, kayak Julius tadi dengan serangannya dia. Nanti ada juga setelah mereka sadar bahwa rencananya gagal, ditambah Will juga kena mental, akhirnya si Will Quicknall sama Lihana yang maju. Diakhiri dengan tadi Sion dan Colette sama Will juga dapat. Mereka semua dapat poinnya mereka untuk nyerang monster ya, tapi akhirnya kelihatan bahwa ya mereka secara rencana mereka itu kurang matang sekali. Dan mood gue it's okay karena itu sesuai dengan plotnya. Meskipun ya itu tadi gue sih berharapnya mereka lebih lebih ada niatan untuk rencananya itu loh. Jadi biar fightnya itu tetap seru dengan mereka berlima dulu sebelum akhirnya masuk ke yang final pemunculan Will dengan itunya gitu. Jadi gak satu-satu kayak begitu. Jadi ya mood gue lebih suka kalau misalkan mereka berlima tadi. Tapi mungkin emang pengen menyesuaikan gitu ya dengan karakternya. Jelas kan mereka berlima itu kan memang belum pernah ya yang namanya kerja bareng. Jadi ini mungkin baru pertama kalinya mereka kerja bareng seperti, jadi kayak ada sedikit miss jelas. Tapi kan awalnya semua itu datang dari rencananya Will kan. Menurut gue tuh rencana Will emang terlalu riskan sekali, terlalu mengandalkan kepada teknik masing-masing gitu. Menurut gue bakal lebih baik kalau misalkan mereka nge-combo, ada yang inilah terus kira manfaatin situasi dengan tekniknya si inilah dan lain-lainnya. Jadi kayak ada technical strateginya gitu. Itu bakal lebih bagus. Baru akhirnya nanti setelah mereka nge-pull semua itu, baru akhirnya kalah. Baru akhirnya nanti masuk ke plot yang di bagian akhir. Istilah itu kayak gitu. Tapi ini tetap bagus sih karena mereka bisa masukin beberapa plot penting yang jelas ini sangat-sangat luar biasa. Contoh tadi waktu pada saat plotnya si Rosti ya. Ya dimana plotnya Rosti ini jelas penting banget karena ternyata mereveal bahwa diri dia itu tetap related sama Elvi dengan Sueto Tsurugi itu kan. Dan meskipun kalau menurut gue itu jadi pertanyaan juga ya, kenapa dia tuh ngomong Sueto Tsurugi dan ada flashback daripada ibunya MC bareng sama seorang cewek gitu kan, yang gue nggak tahu apakah itu tata si Will kah atau si Elvi kah atau siapa gitu. Nah itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu menjadi plot pentingnya juga di mana si Will itu ternyata merasakan takut juga. Jadi kan di sini kan situasinya adalah keenam orang ini mereka itu ketakutan, stres. Tadi kan dibilang sama si Lihana kan. Dimana ya itu tadi mereka bingung harus ngapain, dan Will yang akhirnya memberikan secerca harapan yang
akhirnya ngebuat oke, kita bakal lawan monsternya. Si Julius kan yang paling skeptis ya, jelas plotnya untuk nunjukin bahwa mereka semua percaya sama Will dan kita bakal tatakai gitu. Tapi akhirnya situasi berubah ketika Will kacamatanya itu pecah dan rencananya gagal semua. Jadi akhirnya si Will ketakutan karena kan mungkin jelas ya goggles-nya itu kayak semacam emotional support yang besar banget buat si Will, dan akhirnya ketika itu hancur dia langsung ngedown gitu. Dan dari situ akhirnya Will benar ketakutan, langsung dipukul sama Sion gitu ya, dimana lu yang ngebuat kita ngelawan Grenduk gitu bla 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 bla. Yang padahal kalau kita ngomongin ya mereka pun juga, si Sion kan awal juga setuju juga gitu loh. Kalau misalkan yang mukulin itu adalah Julius, menurut gua itu bakal lebih make sense karena Julius yang paling akhir itu skeptis ketika rencana sebelumnya. Menurut gua daripada Sion mendingan Julius. Tapi secara plot device mau nggak mau ya harus Sion, karena Sion itu adalah orang yang paling kayak bahasa itu rivalnya daripada si Will lah. Menurut gue daripada si Julius mendingan Sion aja yang dibikin skeptis waktu pas debat waktu itu, debat yang sebelum mereka ngelawan Evil Grenduk ya. Karena agak aneh, lu bayangin aja nih, Sion awalnya setuju, oke kita mau gak mau harus ngelawan monster itunya. Tiba-tiba si Will lagi ngedown ketakutan gitu ya, satu hal yang dia pun juga ngerasain juga, tiba-tiba dia buka Will, lu ini semua gara-gara lu yang mempersatukan kita bla bla bla. Ya dia setuju juga gitu. Tapi bisa jadi itu tambahan untuk plot lain. Nah ini satu hal yang mungkin emang intensional itu ke arah sini, dimana ada tadi kan dialognya si Sion yang dimana dia ngomong bahwa dia itu karena itu kau bukan, dia ngomong kayak suatu hal yang berhubungan sama diri dia gitu ya, dimana mungkin nih ya, karena Sionnya sendiri gitu, mungkin waktu pada saat dia ngomong dimana dia itu akhirnya ikut dengan si Will, itu sebenarnya dia tuh pengen percaya sama Will. Makanya dia akhirnya ngomong kan waktu pas dialog di akhir, pas setelah dia setuju sama rencananya untuk lawan Grenduk, dia ngomong kayak ini bukannya aku menuruti si siapa Will tadi disebutnya, pokoknya si yang ngikutin si Will ya, atau kayak gimana gitu, nurutin si Will ya. Intinya dia tuh sendiri aja sebenarnya. Yang dimana ya itu tadi mungkin dia marah gara-gara ya gue percaya sama lu di bangke gitu. Ternyata dia malah ketakutan. Tapi menurut gue ya bukan satu hal yang salah kalau misalkan dia ketakutan sih. Jadi ya emang itu tipikal Sion aja gitu ya, dimana dia emang sama Will kan emang selalu seperti itu ya, literally kayak Bakugo sih, bener kayak Bakugo banget. Tapi beda sama Bakugo, ini mah Bakugo kan bener kayak rah banget gitu ya. Kalau si ini kayak entah kenapa, kalau si ini si siapa Sion ya, entah kenapa kayak ya gak kayak Bakugo, kayak gak barbar gitu, masih kurang barbar aja sebenarnya. Tapi intinya kayak gitu. Jadi Will tadi akhirnya disadarkan dengan si Sion, dan ya ada comeback tadi dengan bareng sama Colette, karena kan si Wigner sama si Dihana tadi udah nggak bisa. Akhirnya gantian si Will sama Colette berhasil motong sayapnya, dan pengen di finishing sama Sion tapi nggak mempan. Jadi artinya emang serangan daripada orang-orangnya itu bisa bilang cuma mempan oleh si Will. Serangannya Will ya gabungan sama Colette itu motong sayapnya, dia akhirnya nggak bisa kabur. Ditambah sama ya serangan final blow dengan plot armornya si Will ya, dengan teknik Hinokami Kaguranya dia akhirnya berhasil ngalahin si monsternya gitu. Dan dimana ya literally itu bagian daripada plot armor ya, bagian daripada buff yang muncul di bagian akhir. Makanya ngikutin gua banget sama Hinokami Kagura. Bedanya kalau di Hinokami Kagura itu ada setidaknya plot poin kecil di bagian episode 17, dimana Shinobu ya bener, Shinobu Kocho itu ngomong bahwa ketika lu hampir mati lu bakal kayak di rewind gitu ingatan lu. Nah ini sebenarnya situasinya itu menurut gua pribadi ya itu gak ada plot kenapa tiba-tiba dia dapat kekuatan. Beda episode 19 ketika lu soalnya kan Tanjiro mau dikurung pakai kerangkeng talinya Rui itu kan. Nah itu baru akhirnya muncul tuh flashbacknya, itu related sama kata-kata Shinobu, sehingga aja ada plot point di situ yang meng-lead kepada adegannya Tanjiro, mirip episode 17 dan 18 juga tentunya. Nah tapi kalau di sini nggak ada, tiba-tiba ya udah dilempar batu sama Rosti. Jadi plot pemunculan untuk Will bisa dapat buff itu adalah dengan munculin batunya itu, yang dimana batunya itu juga nggak tahu gimana dia bisa inget sih itu batu isinya apa. Mungkin batu itu cuma ingatan kali ya. Nah itu gua nggak tahu, mungkin kalau yang tadi bisa komentar di bawah. Tadi batu itu tuh sebenarnya untuk ingatan doang. Jadi kayak Rosti kemampuannya apa sih, gue lupa deh. Pokoknya dia tuh kayak ngelempar batu, sekira mungkin dengan batu itu akhirnya dia keinget sesuatu, atau mungkin dalam batu itu sebenarnya ada ingatan. Nah akhirnya ngebuat si Will itu sadar dengan ingatan itu.
atau kayak gimana, kayak diberikan petunjuk gitu atau I don't know man. Tapi jelas Will ingat di momen itu karena apa, itu yang gue masih agak bingung sih. Batu itu sebenarnya apa gitu, tekniknya Rosti kah, atau dia itu kayak di apa, bukan di reveal sih, jadi kayak semacam di apa, ingatlah baik-baik Will, dia bilang begitu tadi. Jadi artinya ini tuh nge-trigger sebuah ingatan gitu. Tapi ini alat apa ya? Will kan masih, tadi kan flashbacknya tuh Will masih bocah ya kayak dia masih inget anjing, maksud gue. Atau mungkin tuh LV kali ya, I don't know man. Gue gak tahu sih kenapa akhirnya dia tiba-tiba bisa ingat terkait dengan apa, terkait dengan itunya ya, maksudnya kristal itu tuh apa gitu. Ya I don't know man. Tapi yang jelas kita kayak gitu ya, episode bagus sekali. Untuk bagian actionnya bagus tadi, apa, momen pertarungannya, dan kelima orang ini juga ada apa, rencana ya, apa bukan rencana, apa, dapat momennya mereka juga, meskipun akhirnya nggak guna juga ya karena ujung-ujungnya Will yang nyelesain. Tapi kalau gue sih kekurangan dari episode ini tuh jelas ya, bahwa gue sih lebih pengen mereka berlima tuh diperlihatin ada kerjasama gitu. Jadi ada kayak kerjasama, meskipun memang agak nggak terlalu kurang di realismenya karena kan mereka baru pertama kali jadi party kan di episode ini. Tapi kalau menurut gue itu bakal lebih bagus kalau misalkan mereka literally sudah ada development gitu untuk mereka tarung bareng-bareng dan akhirnya is a well done pertarungan gitu. Sampai akhirnya nanti mungkin mengelit kepada baru akhirnya mereka kalah dan lain-lainnya ya. Itu menurut gue udah cukup oke. Tapi ya kalau menurut gue ini emang lebih diperkecil aja, mungkin karena emang lebih pengen lebih straightforward gitu ya, dibandingkan harus terlalu ribet-ribet tentang strategi pertarungan dan lainnya. Tapi mungkin mereka pengen yang penting ceritain semua poin-poin yang penting plot-plot ke depannya, khususnya kayak flashbacknya si ini dan kemampuan baru daripada si Will gitu. Jadi ya segitu aja untuk episode ke 11 dari Sueto Tsurugi no Historia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 12 kayak gitu. Guys, gitu aja. Terima kasih.